untuk bisa memanfaatkan sholat Jumat yang kita lakukan di hari ini menjadi sholat Jumat terbaik dari sholat Jumat sebelumnya. Salawat dan salam beserta doa tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada seluruh keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau sampai kepada kita. Minta kepada Allah bahwa nanti kita di yaumil mahsyar diperkenankan untuk mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang Allah muliakan, wasiat taqwa adalah yang wajib disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Jadikan iman ini sebagai sandaran sesungguhnya di dalam kehidupan kita, dan jadikan takwa ini sebagai jalannya. Jika hari ini ada kesulitan yang tak kunjung dapat kita selesaikan, ada penyakit yang tak kunjung sembuh, ada permasalahan yang terus datang silih berganti, bisa jadi iman dan takwa kita kurang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapapun dia yang benar imannya, baik jalan takwanya, dipastikan Allah akan memberikan kemudahan dan kebahagiaan kehidupan dunianya dan kebahagiaan kehidupan akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ila akhiril ayat. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang disebut dengan arba'atun hurum, yaitu 4 bulan yang Allah sucikan, yang Allah muliakan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan bahwa yang masuk kepada kelompok arba'atun hurum itu salasun mutawaliyat, yaitu 3 bulan berurutan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wal akhar baina Jumadil Tsani wa Sya'ban. Dan satu lagi ada di antara bulan Jumadil Tsani dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Al-Imam Fakhrur Razi di dalam kitab Mafatihul Ghaibnya, atau di dalam kitab Tafsirul Kabirnya, mengartikan kata hurum, mengartikan kata bulan-bulan suci, bulan-bulan mulia. Innal ma'siyata ashadda iqaban wa anna ta'ata aktsara thawaban. Siapapun dia yang diberikan kesempatan ada di antara 4 bulan tersebut, jika dia melakukan kemaksiatan, maka akan berat dosa yang didapatkannya. Di saat Allah berikan kesempatan dia berada di 4 bulan yang Allah muliakan itu,
jika banyak ketaatan yang dilakukan, maka akan banyak pula pahala yang sudah Allah siapkan. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang Allah muliakan, hari ini kita masih berada di bulan Muharram. Muharram masuk kepada kelompok salah satu bulan yang Allah sucikan, yang Allah muliakan. Muharram adalah bulan perubahan. Muharram adalah bulan peningkatan. Muharram salah satu bulan yang Allah istimewakan. Siapapun yang bisa mengambil hikmah di dalam bulan Muharram, maka Allah akan istimewakan kehidupannya selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita harus ambil di saat Allah masih takdirkan umur kita di bulan ini? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa mendapatkan jaminan bahwa dia akan bisa berjumpa lagi dengan Muharram berikutnya. Karena batasan umur, Allah punya rahasia di dalamnya. Ada hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza balagha 'abdi 40 sanatan 'afiyat as-salasah 'anil balaya." Ini ada rahasia umur terkhusus untuk umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasul memberikan sebuah batasan untuk umur umatnya. A'maru ummati baina 40 wa 70. Kata Rasulullah, rata-rata umur umatku itu 40 sampai 70 tahun. Berbeda dengan umur umat-umat Nabi terdahulu yang mencapai ribuan ratusan tahun lamanya. Tapi Allah memberikan kebatasan untuk umur umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di saat ada batasan umur itu, banyak keistimewaan yang Allah berikan untuk kita. Apa keistimewaannya? Kalau umur hambaku, kata Allah, umur umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur kita semua sampai di umur 40 tahun, afiyat as-salasah anil balaya, maka aku akan bebaskan dia 3 musibah besar. Allah akan bebaskan kita penyakit-penyakit besar. Kalau umur kita sudah sampai di umur 40 tahun, penyakit kusta, penyakit lepra, penyakit belang, penyakit gila tidak akan terkena bagi seseorang yang sampai umurnya di angka 40 tahun. Kalau seandainya umur kita sampai di angka umur 50 tahun, apa kata Allah? Hasabtuhu hisaban yasira. Kalaupun aku wafatkan dia di umur 50 tahun, Allah mengatakan, aku akan hitung dia dengan hitungan yang paling ringan. Kalau seandainya umur kita sampai di umur 60, 70, 80 tahun, dan Allah masih berikan kehidupan untuk kita, hababtuhu al-inabah, aku akan tanamkan kepada dia di dalam hatinya kecintaan untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita punya orang tua umurnya 90 sampai 100 tahun, ada 3 keistimewaan yang Allah berikan. Yang pertama, keistimewaan bagi orang tua kita yang umurnya sampai 90-100 tahun dan masih hidup di dunia ini mendampingi kita semua. Keistimewaannya yang pertama, asirullah fil ard, hidupnya jadi tawanan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia wafat di umur 90 atau 100 tahun, ada jaminan Allah akan memberikan ampunan untuk dosanya seluruhnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang Allah muliakan, hikmah yang harus kita ambil di saat kita diberikan kesempatan ada di bulan Muharram ini, bagaimana
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita. Ada di dalam kitab Min Wasaya Rasul yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Afidi, di mana di dalam kitab itu terkumpul wasiat-wasiat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada wasiat yang diberikan kepada Ummu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa pesan wasiat Rasulullah? Uhjuri al-ma'asi fa innaha afdalul hijrah. Berpindahlah engkau, teruslah merubah diri dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat. Karena banyak musibah yang muncul karena perbuatan maksiat, ya dosa yang kita lakukan. Ada seorang nabi yang bernama Nabi Yusha bin Nun, seorang nabi generasi setelah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Yusha bin Nun ini keturunan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusha pernah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perkataan Allah untuk Nabi Yusha alaihissalam? Wahai Yusha, inni muhlikun arba'ina alfan min khiyarihim wa sittina alfan min syirarihim. Wahai Yusha, aku, kata Allah, telah menghancurkan kaummu sebanyak 40.000 orang baik dan 60.000 orang ahli maksiat. Nabi Yusha sempat kebingungan, karena secara logika kita seharusnya bagian kehancuran hanya diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Akan tetapi orang baik pun sebanyak 40.000 orang baik Allah hancurkan. Sehingga Nabi Yusha bertanya kepada Allah, "Mada lal akhyar?" Ya Allah, kenapa orang baik engkau hancurkan juga? Apa jawaban Allah? Betul mereka orang baik, mereka ahli ibadah, mereka cinta sedekah, betul mereka orang baik. Akan tetapi kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Di saat dia melihat kemungkaran, di saat dia melihat kemaksiatan di depan matanya, tidak pernah ada gerakan di dalam dirinya untuk mencegah kemaksiatan itu terjadi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemaksiatan akan mendatangkan kehancuran untuk kita. Kebaikan mendatangkan kemaslahatan untuk kita semua. Yang harus kita lakukan, teruslah berusaha. Yang pertama, meninggalkan perbuatan maksiat menuju ketaatan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Lakukanlah kebaikan dimanapun kita berpijak, karena kebaikan itu akan dikembalikan kepada pelakunya, dan kemaksiatan itu pun, perbuatan jahat itu pun akan dikembalikan kepada pelakunya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang Allah muliakan. Pesan kedua yang Rasulullah sampaikan di dalam wasiatnya, wahafidhi 'alal fara'id fa innaha afdalul jihad. Jagalah sholat 5 waktu, karena orang yang menjaga sholat 5 waktunya adalah sebaik-baik jihadnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah meremehkan sholat 5 waktu, karena orang baik itu akan terlihat bagaimana dia disiplin tentang sholat 5 waktunya. Jika ingin baik kehidupannya, maka perbaikilah sholatnya. Jika ingin kaya hidupnya, maka perbaikilah sholatnya. Karena man taraka 'alal faraid, siapa orang yang meninggalkan kewajibannya dengan sebab dia menjaga kekayaan dan kehormatannya, dengan sebab dia meninggalkan sholat 5 waktunya karena jabatannya, dengan sebab
bahwa dia meninggalkan sholat 5 waktunya karena kecintaan dia kepada dunianya, nanti di yaumil qiyamah Allah akan kumpulkan dia bersama Fir'aun, Haman, dan Qarun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pesan yang kedua itu menjadi pesan yang terus harus kita ingat, bahwa orang itu bisa selamat baik dunia maupun kuburnya maupun akhiratnya selagi semasa hidupnya terus disiplin sholat 5 waktunya. Dan yang ketiga, wasiat baginda Rasul yang juga untuk kita semua, fa'aktsir zikrallah fa innaha la ta'tina ahabba bi syai'in min kasrati dzikri. Teruslah banyak mengingat Allah. Biasakan lisan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Biasakan mata kita untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan memandang sesuatu di mana pandangan kita ada keajaiban Allah yang Allah berikan untuk kita. Jaga lisan, jaga hati, terus isi dengan zikir kepada Allah, karena nanti seseorang yang paling dicintai oleh Allah dan Allah panggil terlebih dahulu adalah seseorang yang semasa hidupnya banyak zikir dari lisan yang dimilikinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.